Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi soleh-solehah kelas 2. Apa kabarnya nak? Semoga selalu sehat ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Nurul. Hari ini kita akan belajar tematik 2A, hidup rukun. Tapi sudah mulai masuk subtema 4 nih, yaitu tentang hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 1. Baiklah, sebelum belajar mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak ibu, apakah anak-anak pernah mendengar kata masyarakat? Karena kali ini kita akan membahas tentang hidup rukun di masyarakat, maka kita perlu mengetahui dulu nih, masyarakat itu apa ya? Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah yang sama dan saling berhubungan. Atau contoh sederhananya adalah tetangga. Tetangga itu adalah contoh kecil dari masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar kita ya nak ya. Oke, anak-anak ibu sekalian, karena masyarakat itu berada di lingkungan di sekitar kita, maka kita juga perlu rukun dengan masyarakat. Contohnya rukun dengan tetangga. Kenapa seperti itu Bu Nurul? Karena tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Mungkin anak-anak memiliki saudara, kakek, nenek yang tinggalnya di luar kota, om yang tinggalnya di Jogja, tante yang tinggalnya di Bandung, paman yang tinggalnya di Medan, dan lain sebagainya. Rumah mereka berjauhan dengan rumah kita. Sedangkan tetangga itu rumahnya berdekatan dengan kita. Jika kita memerlukan bantuan, maka orang terdekat yang akan membantu kita adalah tetangga. Begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, kita perlu rukun dan bersikap baik dengan tetangga kita. Apakah anak-anak ibu semua senang bermain dengan tetangga? Ada yang mau menceritakan permainan apa yang biasanya dilakukan dengan tetangga? Oke, baiklah. Kalau anak-anak perhatikan gambar pada slide ini, di situ terdapat Jono, Wira, dan tetangga yang terdapat di lingkungan kompleksnya sedang membersihkan halaman atau lapangan kompleks. Masya Allah, mereka bekerja bakti, saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan. Dan ini termasuk ke dalam perilaku hidup rukun dalam masyarakat. Yuk anak-anak buka buku tematiknya halaman 124. Pada halaman 124 terdapat bacaan. Kita baca bersama-sama ya nak ya. Ayu memiliki tetangga bernama Tito. Rumah Tito tidak jauh dari rumah Ayu. Tito anak yang rajin. Tito suka membantu ayahnya di kebun. Ayah Tito seorang petani. Ayah Tito bernama Pak Sukardi. Hari Minggu pagi, Pak Sukardi akan panen jagung. Ayu dan Tito akan membantu Pak Sukardi. Ayu akan mengajak Wira dan Bion untuk panen jagung. Sepulang sekolah, Ayu mengajak Wira dan Bion untuk membantu Pak Sukardi panen jagung. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya ya nak ya pada pojok kanan atas buku halaman 124 terdapat gambar Tito dan Pak Sukardi yang sedang berada di kebun jagung.
Kemudian pada bagian bawahnya terdapat percakapan antara Ayu dan Wira. Kita baca percakapannya bersama-sama ya nak ya. Oke, kata Ayu seperti ini. Wira, besok aku akan membantu Pak Sukardi panen jagung. Apakah kamu mau ikut? Dijawab oleh Wira. Maaf Ayu, besok aku tidak bisa ikut. Aku harus menjaga adik di rumah. Lalu, percakapan yang kedua antara Bion dan Ayu. Kata Ayu seperti ini. Bion, besok aku akan membantu Pak Sukardi panen jagung. Apakah kamu mau ikut? Dijawablah oleh Bion. Maaf Ayu, besok aku akan membantu kakakku menanam bunga. Jadi aku tidak bisa ikut. Nah, dalam teks percakapan ini, anak-anak bisa perhatikan pada kalimat yang diucapkan oleh Ayu terdapat kalimat ajakan. Dan pada kalimat yang diucapkan oleh Bion dan juga Wira terdapat kalimat penolakan di situ. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali apa itu kalimat ajakan. Tentu anak-anak Ibu sudah hafal dong ya kalimat ajakan itu apa? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Ciri-cirinya apa? Yaitu menggunakan kata ayo, mari, dan yuk. Kemudian diakhiri tanda seru, bertujuan untuk mengajak, dan tentunya menggunakan bahasa yang santun. Itu kalimat ajakan. Sedangkan kalau kalimat penolakan yaitu kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan atau pemberian seseorang. Jadi kalau kita diajak oleh teman untuk melakukan sesuatu tapi kita tidak bisa ikut, maka kita bisa menggunakan kalimat penolakan. Ciri-cirinya apa Bu kalimat penolakan itu? Yaitu terdapat kata maaf, tidak bisa, tidak mau, ataupun tidak setuju. Kemudian tujuannya ya jelas untuk menolak. Dan yang pasti perlu menggunakan bahasa yang santun. Ibu akan beri contoh kalimat penolakan ya nak ya. Misal, Wira mengajak Ayu untuk pergi bermain layangan di lapangan. Tetapi Ayu tidak bisa karena Ayu ingin belajar bersama adiknya di rumah. Apa yang akan Ayu ucapkan untuk menolak ajakannya Wira? Ayu bisa mengucapkan seperti ini. Maaf Wira, aku tidak bisa bermain layangan saat ini karena aku ingin belajar bersama adikku. Nah, jadi di situ perlu kita utarakan. Kenapa kita tidak bisa ikut bermain dengan Wira? Dan yang jelas harus ada kata maaf atau tidak bisa. Yuk kita garis bawahi pada teks percakapan antara Wira dan Ayu, manakah yang termasuk ke dalam kalimat ajakan. Nah, yang Ibu garis bawahi berwarna biru ya nak ya. Anak-anak juga bisa ikut garis bawahi pada buku tematiknya halaman 124. Di situ ada kalimat apakah kamu mau ikut? Walaupun itu diakhiri dengan tanda tanya, tetapi bersifat mengajak. Untuk mengajak si Wira
Apakah kamu mau ikut? Ayo ikut gitu loh. Dia tuh ingin ngajak, tetapi memang tidak ada kata ayonya. Kemudian pada percakapan antara Bion dan Ayu ada juga nih. Nah, yang Ayu ucapkan, apakah kamu mau ikut? Ini juga termasuk ke dalam kalimat ajakan ya. Seperti bertanya dan juga mengajak. Nah, selanjutnya kalau kalimat penolakan, boleh anak-anak cari yang mana kalimat penolakannya ya. Betul sekali. Di situ terdapat kalimat, maaf Ayu, besok aku tidak bisa ikut. Itu termasuk kalimat penolakan ya nak ya. Jelas ada kata maaf dan tidak bisa. Ada lagi? Iya. Maaf Ayu, besok aku akan membantu kakakku menanam bunga. Jadi aku tidak bisa ikut. Itu juga merupakan kalimat penolakan. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti anak-anak dapat tanyakan kepada guru pelajaran tematiknya ya nak ya. Alhamdulillah anak-anak sudah mengetahui contoh dari kalimat ajakan dan juga kalimat penolakan. Nah, sekarang kita lihat halaman 125. Ayo berlatih bagian bawah. Kita akan belajar menuliskan kalimat ajakan untuk situasi-situasi berikut ini. Yang nomor 1, ceritanya kamu mengajak adikmu bermain bulu tangkis. Kalimat apa yang perlu kamu ucapkan untuk mengajak adikmu? Oke, bisa menggunakan kalimat seperti ini ya. Dik, mari bermain bulu tangkis di halaman rumah. Kemudian yang kedua, kamu mengajak temanmu berenang minggu depan. Kalimat yang perlu kita ucapkan bagaimana? Contoh, bisa seperti ini ya nak. Caca, minggu depan kita berenang yuk. Nah, bisa seperti itu ya. Tapi jika anak-anak ingin kalimatnya berbeda pun tidak apa-apa. Yang penting masih termasuk ke dalam kalimat ajakan. Kemudian yang ketiga, kamu mengajak teman sebangkumu membuat tugas sekolah bersama-sama. Bagaimana kalimatnya? Bisa seperti ini ya. Wira, ayo kita kerjakan tugas sekolah bersama di rumahku. Nah, di situ ada kata ayo. Ayo itu kan bersifat untuk mengajak, ya nak ya. Kemudian untuk nomor 4 dan 5, anak-anak bisa kerjakan sendiri ya. Nah, sekarang kita dapat buka buku tematiknya halaman 126. Ayo menyimak bagian atas. Masya Allah, terdapat gambar lingkungan rumah yang bersih ya nak ya. Kita baca teksnya ya. Di rumah kita rukun dengan keluarga. Di sekolah kita rukun dengan teman-teman. Di masyarakat kita rukun dengan tetangga. Kumpulan warga di sekitar kita disebut masyarakat. Jadi masyarakat itu kumpulan warga yang berada di sekitar kita. Setiap anggota masyarakat harus saling membantu. Di saat ada yang sakit, para tetangga pun akan menjenguk. Saat ada pernikahan, para tetangga akan hadir. Anggota masyarakat sering pula melakukan gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Apakah anak-anak ibu ada yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan rumahnya? Contoh misalnya gotong royong, membersihkan taman, mungutin sampah yang berada di taman. Masya
Masya Allah, hebat sekali. Oke, selanjutnya kita lihat pada bagian bawahnya yang ayo amati. Yuk perhatikan 3 gambar di bawah ini ya. Gambar pertama terdapat keluarganya Wira ya nak ya, sedang gotong royong membersihkan halaman rumah. Nah, itu disebut dengan lingkungan keluarga. Kemudian gambar yang kedua terdapat lingkungan masyarakat. Di situ Wira sedang kerja bakti atau gotong royong membersihkan halaman kompleksnya. Nah, membersihkan sampah-sampah yang berada di jalanan, memotong dahan. Kemudian gambar yang ketiga, Wira sedang berada di lingkungan sekolah, sedang bermain bersama dengan teman-temannya. Apakah anak-anak ibu dapat membedakan antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Oke, lingkungan keluarga adalah lingkungan yang berisi orang terdekat, seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat kita belajar dan berinteraksi dengan teman-teman di sekolah. Sedangkan lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang berisi tetangga dan teman bermain. Nah, kita lihat ke halaman 127 ya nak ya. Di situ terdapat aktivitas kelompok. Yuk kita perhatikan gambar yang paling atas. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar sungai yang sangat kotor dipenuhi oleh sampah. Sekarang kita perhatikan gambar bagian bawahnya ya. Terdapat 3 buah gambar. Oke, gambar pertama di situ ada bapak-bapak sedang mengobrol setelah selesai gotong royong ya nak ya. Kemudian Ayu membawakan makanan dan minuman untuk bapak-bapak tersebut. Lalu gambar yang kedua terdapat sungai yang dipenuhi dengan sampah, baik itu sampah plastik maupun sampah dahan pohon. Lalu gambar yang ketiga adalah gambar Wira sedang bergotong royong bersama dengan bapak-bapak untuk membersihkan aliran sungai yang dipenuhi sampah tadi. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar 1, 2, dan 3? Intinya apa sih dari gambar itu? Oke, jadi dari ketiga gambar ini, warga sedang bergotong royong membersihkan aliran sungai yang kotor dipenuhi sampah, ya nak. Apakah gambar 1, 2, dan 3 sudah menunjukkan urutan gambar yang sesuai? Maksudnya apakah gambarnya sudah berurutan? Belum ya, gambarnya masih belum berurutan ya. Seharusnya urutan yang tepat itu yang pertama adalah gambar nomor 2, lalu gambar nomor 3, terakhir gambar nomor 1 ya urutannya ya. Yuk kita tulis rangkaian urutan gambar yang tepat untuk menceritakan ketiga gambar di atas. Urutan 1 yaitu gambar nomor 2. Terdapat aliran sungai kotor dipenuhi sampah. Urutan yang kedua yaitu gambar ketiga. Warga bergotong royong membersihkan aliran sungai. Urutan yang ketiga yaitu gambar nomor 1. Warga beristirahat, mengobrol, dan makan bersama. Masya Allah, anak-anak ibu hebat sekali sudah dapat mengurutkan dan menceritakan kembali dari ketiga gambar ini. Nah, sekarang kita buka buku tematiknya halaman 128 ya. Di bagian paling atas, ayo menyimak. Kita baca soalnya ya. Kita baca penjelasannya ya. Pagi hari,
Tito melihat buah rambutan berguguran di kebun. Tito mengajak kakaknya untuk memungut buah rambutan. Kakak Tito bernama Elsa. Tito mengumpulkan 66 rambutan, sedangkan Elsa mengumpulkan 32 rambutan. Boleh kita garis bawahi dulu ya. Rambutan yang dikumpulkan Tito ada 66, sedangkan yang dikumpulkan oleh Elsa ada 32. Setelah itu, Tito dan Elsa membersihkan buah rambutan dan menghidangkan di meja. Tito dan Elsa mengajak ayah dan ibu makan buah rambutan bersama-sama. Mereka makan rambutannya sebanyak 47 buah. Nah, jadi ada berapa buah rambutan yang dimakan oleh semuanya tuh totalnya? Ada 47 buah. Oke, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak rambutan yang tersisa? Nah, kita hitung bareng-bareng ya. Mari kita perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya pada halaman 128 bagian bawah ya nak ya. Oke, di sini ada 2 langkah. Jadi langkah pertama kita perlu jumlahkan dulu nih rambutan yang dipetik oleh atau yang dipungut oleh Tito, kita jumlahkan dengan rambutan yang dipungut oleh Elsa. Berarti 66 ya ditambah 32. Hasilnya adalah 98. Nah, udah dapet nih jumlah rambutan yang dipungut oleh Tito dan Elsa. Kemudian kita kurangi oleh rambutan yang sudah dimakan. Kan tadi dimakan bareng-bareng tuh. Dimakannya sebanyak 47 buah. Udah masuk perut 47 buah. Berarti kita kurangi 98 dikurangi 47. Hasilnya adalah ya 51. Jadi sisa rambutan sebanyak 51 buah. Atau bahasa matematikanya yaitu 66 ditambah 32 dikurangi 47, hasilnya sama dengan 51. 66-nya dari rambutan yang dipetik Tito, 32-nya rambutannya Elsa, dikurangi 47-nya itu yang sudah dimakan, yaitu 47 buah. Hasilnya adalah 51. Itu penulisan dalam bahasa matematikanya ya. Nah, agar lebih jelasnya lagi, kita langsung aja kerjakan latihan soal di halaman 129. Nomor 1, kita baca soalnya bersama-sama ya. 173 dikurangi 61 ditambah 37. Baik, yang perlu kita kerjakan adalah yang di depan dulu. Karena ini masih penjumlahan dan pengurangan, dan penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat, maka kita kerjakan yang di depan dulu, yaitu 173 kita kurangi 61 dulu ya. Hasilnya berapa Bu? Hasilnya adalah 112. Lalu setelah itu kita jumlahkan dengan si 37-nya. 112 ditambah 37, hasilnya adalah 149. Anak-anak bisa sambil dihitung ya di buku tulisnya masing-masing. Kemudian yang nomor 2, di situ terdapat soal 180 ditambah 25 dikurangi 62. Yang perlu kita kerjakan pertama-tama adalah yang ada di bagian depannya, yaitu si 180 ditambah 25. Makanya kita tulis dalam kurung ya. Berapa hasilnya 180 ditambah 25?
Bisa dikotret ya. 180 ditambah 25. 0 tambah 5, 5. 8 tambah 2, 10. Tulis nolnya di bawah, satunya disimpan di atas angka 1, bagian ratusan. 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya adalah 205 ya. Nah, barulah kita kurangi dengan si 62. 205 dikurangi 62, berapa hasilnya? 143. Lalu yang nomor 3, maaf ini nomor 3. Soalnya 192 dikurangi 12 ditambah 21. Yang perlu kita kerjakan pertama-tama adalah yang berada di dalam kurungnya dulu ya, yaitu 192 dikurangi 12. Berapa hasilnya? 180. Barulah si 180 ini kita tambah dengan 21. Berapa hasilnya? Yaitu 201. Masya Allah, hebat sekali anak-anak ibu ya. Untuk nomor berikutnya, anak-anak bisa kerjakan sendiri ataupun dibahas bersama-sama dengan guru tematiknya ya nak ya. Nah, setelah kita belajar tentang kalimat ajakan, tentang hidup rukun, dan juga penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita akan belajar tentang mozaik dari biji-bijian. Masih di halaman 129, di bagian bawah ayo berkreasi, kita baca teksnya ya. Pak Sukardi, petani yang rajin. Pak Sukardi memiliki beberapa petak tanah. Ada tanah yang ditanami padi, ada tanah yang ditanami jagung, ada juga yang ditanami kacang-kacangan. Tahukah kamu bahwa biji-bijian dari tanaman tersebut selain dapat dijadikan makanan juga dapat dijadikan sebagai hiasan? Nah, contohnya hiasan itu bisa kita buat sebagai mozaik dari biji-bijian. Di sini ibu sudah melampirkan beberapa contoh mozaik dari biji-bijian. Ada juga yang dijadikan disusun menjadi gambar burung, disusun menjadi gambar ayam ya nak ya. Ini semua terbuat dari susunan biji-bijian. Masya Allah, indah sekali ya. Apakah ada anak-anak ibu yang sudah pernah membuat mozaik dari biji-bijian sebelumnya? Nah, bagi anak-anak ibu yang belum mengetahui bagaimana cara membuat mozaik dari biji-bijian, yuk simak penjelasannya ya. Pertama-tama, alat ataupun bahan yang perlu kita persiapkan untuk membuat mozaik dari biji-bijian ini yaitu jelas harus ada biji-bijiannya. Kemudian yang kedua, kita juga perlu lem, baik itu lem kertas ataupun lem kayu. Dan yang ketiga, perlu ada gambar polanya. Misalnya gambar buah jeruk, gambar burung, atau pola kupu-kupu, bebek, mangga, mobil, apapun itu. Atau anak-anak juga bisa menggambar sendiri pola yang kamu sukai menggunakan pensil, ataupun bisa mencarinya di internet. Nah, kalau ketiga bahan ini sudah disiapkan, langsung saja kita membuatnya. Yaitu kita olesi kertas berpolanya menggunakan lem. Lalu kita tempel biji-bijian pada pola yang telah dibuat dan diolesi lem sesuai kreasimu. Bisa dikombinasikan dengan warna dan jenis biji-bijian yang lainnya. Bisa pakai biji kedelai, padi, kemudian biji kacang hijau, biji kacang tanah pun boleh ya. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Tetap semangat. Jangan lupa protokol kesehatannya selalu dijaga ya nak ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.